Namaku Mira. 2 minggu yang lalu, aku pindah ke rumah peninggalan almarhum nenekku. Rumah itu berdiri di ujung desa kecil, di kaki pegunungan. Terpencil, dan dikelilingi semak-semak liar serta pohon bambu yang menjulang tinggi. Bangunannya sudah tua, berdinding kayu jati kusam. Atap sengnya berkarat, dan setiap kali angin bertiup, akan terdengar bunyi derit seperti jeritan tertahan. Tapi, aku tidak keberatan, karena rumah ini satu-satunya peninggalan keluarga yang tersisa. Dan aku memang sedang butuh tempat tinggal. Hari-hariku berjalan biasa saja di awal. Pagi, aku berkebun. Siang, memasak. Malam menikmati secangkir teh sambil membaca buku di ruang tengah. Semuanya tampak tenang, hening. Hening, hampir terlalu tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sebenarnya ada sesuatu yang sudah menungguku sejak pertama kali aku masuk ke dalam rumah ini. Sesuatu yang selama ini berdiam di bawah tempat aku tidur setiap malam. Malam keempat, di rumah itu, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya suara kecil, seperti bunyi tok-tok yang pelan. Datangnya dari lantai kamar, tepat di bawah ranjangku. Kupikir mungkin itu suara tikus, atau kayu tua yang memuai karena udara malam. Tapi semakin hari, suara itu semakin jelas. Dan bukan cuma ketukan, ada suara lain. Suara seperti isakan pelan, suara tangis dari seorang wanita yang sesekali diiringi lirih suara anak kecil, seperti sedang memanggil seseorang. Ibu, ibu. Aku bangun dari tempat tidur, menempelkan telinga ke lantai, dan saat itulah aku mendengarnya dengan sangat jelas. Seseorang atau sesuatu benar-benar berada di bawahku. Tapi rumah ini tidak memiliki lantai bawah, tidak ada ruang bawah tanah. Lalu, suara itu berasal dari mana? Kejadian aneh tak berhenti sampai di suara. Suatu malam, saat aku baru saja ingin memejamkan mata, sebuah bau tajam tiba-tiba memenuhi kamar. Bukan bau biasa. Bau ini seperti darah segar yang dicampur tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Aku bangun, menyalakan lampu, dan mencoba mencari sumbernya. Kusangka mungkin ada tikus mati di kolong ranjang. Tapi setelah kusisir seluruh kamar, tak ada apapun. Bau itu hanya muncul di satu titik, tepat di bawah tempat tidur. Aku pel lantainya dengan cairan pembersih. Kubakar dupa. Bahkan kutaburkan garam di pojokan kamar. Tapi keesokan malamnya, bau itu datang lagi. Bau yang membuatku mual. Dan yang lebih aneh, setiap kali bau itu muncul, aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Dari bawah ranjang, diam-diam, dalam gelap. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Saat akhirnya aku tertidur, aku bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Mimpi itu terasa sangat nyata. Aku berada di kamar yang sama. Tapi suasananya jauh lebih gelap, dingin, dan menekan. Di pojok kamar, berdiri seorang wanita berambut panjang, menghadap ke tembok. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan di sampingnya, seorang anak kecil memeluk boneka usang tanpa mata. Matanya menatap lurus padaku, tanpa ekspresi. Tapi ada kesedihan yang dalam di wajahnya. Lalu wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya penuh luka, dan matanya hitam legam. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Tubuhku tidak bisa bergerak. Lalu mereka berjalan mendekat, semakin dekat. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhku. Dan saat aku menoleh ke bawah tempat tidur, aku melihatnya. Boneka rusak itu ada di sana. Boneka yang sama persis dengan yang ada di mimpiku. Setelah kejadian boneka itu, aku tidak bisa diam saja. Pagi harinya, aku memberanikan diri berjalan ke rumah tetangga terdekat. Seorang ibu parubaya membukakan pintu. Wajahnya kaku, tapi masih ramah. Saat aku menyebut soal rumah yang kutinggali, matanya langsung berubah. Ia tampak gugup dan seperti ingin menutup percakapan secepat mungkin. Aku coba tanya, apakah ada sesuatu yang aneh dengan rumah nenek saya? Ia hanya menjawab pendek, sebaiknya kamu banyak berdoa di sana. Aku merasa makin curiga. Akhirnya aku menemui tetangga yang lain, seorang nenek tua
yang duduk di depan warung kecil. Saat aku tanya soal rumah itu, dia menunduk, lalu berkata pelan, "Dulu rumah itu pernah ada kejadian yang ditutup-tutupi." Aku menelan ludah. "Apa maksudnya, Nek?" Nenek itu hanya menjawab singkat. "Katanya ada yang dikubur di situ, tapi tidak resmi." Jantungku berdegup kencang. "Kubur di dalam rumah?" Nenek tua itu akhirnya membuka cerita dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca. "Dulu," katanya pelan, "rumah itu ditempati oleh sepasang suami istri dan seorang anak perempuan kecil. Orangnya tertutup, jarang bersosialisasi, tapi sang istri dikenal baik. Begitu pula anaknya yang periang. Sampai suatu malam, warga mendengar jeritan keras menyayat malam yang hening. Tapi saat mereka datang, rumah itu terkunci, lampunya padam. Esok paginya, suami wanita itu bilang istrinya dan anak mereka kabur, entah kemana. Tapi warga tidak percaya begitu saja, karena tak lama setelahnya, bau busuk sering tercium dari rumah itu. Bertahun-tahun tak ada yang menempati, kata nenek itu, dan tidak ada yang tahu pasti kemana perginya ibu dan anak itu. Tapi desas-desus mengatakan mereka tidak pernah pergi. Mereka mungkin tidak pernah meninggalkan rumah itu sama sekali, karena mereka dikubur di dalamnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata nenek tua itu terus terngiang di kepalaku. Mereka dikubur di dalam rumah itu. Aku menatap lantai kamarku, tepat di bawah tempat tidur. Disitulah suara dan bau itu sering muncul. Apa mungkin jenazah mereka memang dikuburkan di sana? Keesokan paginya, aku mengambil linggis dan sekop tua yang kutemukan di gudang. Dengan tangan gemetar, aku mulai mencongkel papan lantai satu persatu. Debu dan tanah kering beterbangan. Awalnya hanya tanah biasa, tapi setelah menggali sekitar setengah meter, tanganku menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan kayu, kain lusuh, seperti kain kafan, yang sudah menguning dan lembab. Aku terdiam, napas tercekat. Perlahan, aku singkapkan tanah di sekitarnya. Dan saat itulah, bau busuk yang menyengat menyeruak kuat. Bau kematian. Aku mundur, jatuh terduduk. Tanganku bergetar hebat. Aku telah menemukannya. Sesuatu atau seseorang terkubur di sana. Setelah menemukan kain kafan itu, aku langsung menutup kembali lubangnya dengan papan kayu seadanya. Aku tidak tahu harus lapor ke siapa, atau bahkan apa aku masih waras. Tanganku gemetar sepanjang hari. Rasanya seperti tubuhku tak lagi milikku. Kepalaku berat, dadaku sesak. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, sendiri. Lampu temaram, dan hanya suara detik jam dinding yang menemani. Lalu, aku merasakan sesuatu. Dingin. Angin dingin menusuk dari belakang leherku. Padahal semua jendela tertutup. Aku perlahan menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi, saat aku memalingkan kepala kembali ke depan, ada dia, sosok wanita berdiri di ujung ruangan. Rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya compang-camping dan basah. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti tulang. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Dan saat dia mengangkat kepalanya, aku melihat matanya, hitam, kosong, penuh dendam. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa sendiri di rumah ini. Suara, bau busuk, dan penampakan sosok wanita itu, semuanya datang silih berganti. Tapi malam ini ada yang berbeda. Saat aku sedang mencuci muka di kamar mandi, aku menunduk ke wastafel, membiarkan air mengalir menyapu wajahku yang lelah. Namun, begitu aku menatap ke cermin, ada anak kecil di sampingku, seorang gadis kecil. Rambutnya kusut, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Tapi dari sudut bibirnya, ada senyum kecil yang mengerikan. Aku menjerit dan menoleh ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Kosong. Kamar mandi itu hanya aku sendiri. Dengan napas memburu, aku kembali menatap cermin. Dan sekarang, gadis itu ada di belakangku. Lebih dekat, tangannya terangkat, ingin menyentuhku. Gelap. Lampu tiba-tiba padam.
Aku berdiri kaku, dalam gelap total, dan aku bisa merasakannya. Dia ada di sana, sangat dekat. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam lemari tua kamar nenek, sebuah buku sudah usang, kulitnya sobek di beberapa bagian, dan di sampulnya tertulis, "Samar untuk anakku. Maafkan ibu." Tanganku bergetar saat membukanya. Setiap halaman ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, tapi ada bercak kecoklatan, seperti noda darah. Buku itu adalah buku harian milik seorang ibu yang kehilangan akal. Dari halaman-halaman itu, aku membaca kisah seorang wanita yang terus dipukuli suaminya, ditindas, dan hidup dalam ketakutan. Hingga akhirnya ia memutuskan kabur. Tapi sang suami mengurungnya. Ia tak bisa kemana-mana. Dan suatu malam, dengan tubuh penuh luka, ia menulis kalimat terakhir, "Jika aku mati, jangan salahkan anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Suamiku yang membunuhku." Halaman terakhir robek. Namun, pada sudut dalam sampul belakang, ada bekas sidik jari dan tetesan darah yang belum mengering. Bagaimana bisa darah itu masih segar? Setelah membaca buku harian itu, aku merasa semakin yakin ada sesuatu yang dikubur di bawah rumah ini. Tapi bukan hanya tubuh, ada kebenaran yang dikubur bersama mereka. Malamnya, aku kembali ke kamar. Kutarik tempat tidur ke samping dan membuka lagi papan lantai yang sebelumnya kututup. Tanah masih basah, bau busuk makin menyengat. Lalu aku melihat sesuatu yang belum kulihat sebelumnya. Sebuah kotak besi tua terkubur di sudut lubang. Ku keluarkan perlahan, kunci kotaknya sudah karatan. Tapi dengan tenaga, aku berhasil membukanya. Isinya foto wanita dan anak kecil yang sering muncul dalam mimpiku. Mereka tersenyum bahagia bersama seorang pria yang wajahnya langsung membuatku menggigil. Wajah itu adalah wajah pamanku, saudara laki-laki ibuku. Aku terdiam. Jadi, selama ini bukan hanya rumah yang menyimpan rahasia, tapi juga keluargaku sendiri. Setelah melihat foto itu, aku tahu satu hal. Pamanku telah menyembunyikan pembunuhan, dan rumah ini adalah makam yang disamarkan. Malam itu, aku merasa penghuninya mulai marah. Lampu kamar mati hidup sendiri. Pintu mengayun perlahan tanpa angin, dan suara tangisan mulai terdengar dari balik lantai. Tangisan pelan, namun menyayat hati. Lalu, tangisan itu berubah menjadi teriakan seorang ibu, memanggil nama anaknya. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku bisa merasakan kesedihan mereka. Kesedihan yang terkurung bertahun-tahun dalam diam. Dan malam itu, aku melihat mereka lagi. Sosok wanita berdiri di depan pintu kamarku, dengan anak kecil di sisinya. Mereka tidak menakutkan, tidak mengancam. Mereka hanya menatapku dengan mata penuh luka dan harapan. Harapan untuk diungkapkan, untuk dibebaskan. Esok harinya, aku berniat keluar dari rumah itu. Sementara waktu. Tapi sebelum sempat melangkah, telepon rumah tua yang tergantung di ruang tengah berdering tiba-tiba. Telepon itu sudah rusak sejak aku datang. Kabelnya putus. Tak pernah kupakai, tapi suara deringnya nyaring, menusuk telinga, dan menggema di seluruh rumah. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, kuangkat gagang teleponnya. Tak ada suara, hanya napas berat, panjang, dalam. Lalu terdengar bisikan pelan, suara wanita, serak, penuh luka. "Temukan aku dan kuburkan dengan layak, agar kami bisa pergi." Tiba-tiba, telepon mati. Dering berhenti. Rumah kembali hening. Tapi, aku tahu, itu bukan halusinasi. Itu permintaan. Permintaan terakhir dari arwah yang selama ini terjebak. Dan aku tidak bisa mengabaikannya. Tidak lagi. Aku tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan memberikan mereka pemakaman yang layak. Malam itu juga,
Dengan membawa sekop dan lilin, aku kembali menggali lubang di lantai kamarku. Kali ini, aku tak merasa takut, tak lagi merasa sendirian, seperti ada yang membimbingku. Kubuka kembali papan-papan lantai, dan mulai menggali lebih dalam. Tanahnya lembek, bercampur kain lusuh, dan tulang belulang kecil. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah dan iba yang tak tertahan. Lalu kutarik 2 kantong kain kafan yang sudah hancur. Dalam diam, kutaruh mereka ke dalam peti kecil yang kubuat dari papan tua di gudang. Kutarik peti itu keluar rumah, menuju halaman belakang yang jauh dari pandangan tetangga. Kupahat nama mereka di kayu salib seadanya, Rani dan Ayu. Kupendam mereka di bawah cahaya rembulan. Angin malam berhembus pelan, sunyi, damai. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, tak ada lagi suara, tak ada lagi bau busuk, tak ada lagi tangisan. Mereka telah pergi. Sudah 2 minggu sejak aku menguburkan mereka. Rumah ini terasa berbeda sekarang. Tak ada lagi pintu terbuka sendiri. Tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tak ada lagi mimpi buruk. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut. Pernah suatu malam, aku bermimpi melihat mereka lagi. Rani dan Ayu, ibu dan anak itu. Mereka berdiri di halaman belakang dengan pakaian putih bersih dan wajah yang tenang. Mereka tersenyum padaku tanpa kata, tapi aku mengerti arti senyuman itu. Mereka berterima kasih. Pagi harinya, saat membuka jendela, aku melihat 2 kupu-kupu putih berterbangan di dekat makam sederhana itu. Entah kenapa, hatiku merasa damai, dan sejak saat itu, aku tahu, meski penuh luka dan rahasia, rumah ini akhirnya menjadi tempat istirahat yang tenang, bukan hanya bagi mereka, tapi juga untukku.